Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Ronggo adalah salah satu putra Panembahan Senopati, yaitu pendiri sekaligus raja pertama Mataram Islam yang berkedudukan di Kota Gede. Banyak kisah yang menceritakan cerita tutur, cerita rakyat, bagaimana kesaktian Raden Ronggo, yang dimana diceritakan Raden Ronggo adalah seorang yang pemarah, arogan, sombong. Begitu diceritakan dalam cerita tutur. Saya tidak akan menceritakan atau membahas tentang kesaktian atau kenakalan dari Raden Ronggo, tapi saya lebih tertarik pada sebenarnya Raden Ronggo itu putra siapa, ibunya siapa. Jadi pernikahan Panembahan Senopati dengan siapa. Ada yang mengatakan, tapi ini cerita tutur ya, ini bukan sejarah tapi lebih ke story, bahwa Raden Ronggo adalah putra dari Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kalau dalam story sejarah ada yang mengatakan pula bahwa ini sejarah ya, lebih ke sejarah bukan story. Karena pernikahan dari Panembahan Senopati dengan Retno Dumilah, putri dari Bupati Madiun yang masih terah Demak. Sampai saat ini pun kematian dari Raden Ronggo juga masih menjadi misteri. Dan Raden Ronggo itu meninggal masih muda, jadi lebih dulu wafatnya daripada ayahnya atau Panembahan Senopati. Di riwayat lain bahwa ibu dari Raden Ronggo adalah Roro Semangkin, itu terah dari Demak juga. Jadi begini ceritanya, saat terjadi huru-hara di Kesultanan Demak yang akhirnya dengan terbunuhnya Raden Prawoto atau Sunan Prawoto, maka Sultan Kajang atau Sultan Hadiwijaya yang mempunyai nama Joko Tingkir atau Maskarebet itu mengadakan sayembara. Jadi siapa yang bisa membunuh Aryo Penangsang nanti akan dikasih hadiah Bumi Pati dan Bumi Mentau. Jogja saat ini Bumi Mentau itu. Maka mendaftarlah Ki Ageng Pemanan, Ki Julumertani, Ki Penjawi, dan juga Danang Sutawijaya atau Ngabe Loreng Pasar, yang saat itu mereka masih mengabdi di Kesultanan Pajang di bawah Sultan Hadiwijaya. Nah, setelah berhasil membunuh atau membinasakan Aryo Penangsang, Sultan Hadiwijaya memberikan laporan atau ngasih tahu kepada Ratu Kaliamat bahwa Aryo Penangsang sudah berhasil dibunuh. Karena Ratu Kaliamat memang menyimpan rasa dendam kepada Aryo Penangsang karena kakak kandungnya Raden Prawoto atau Sunan Prawoto itu dibunuh oleh Aryo Penangsang. Demikian juga suaminya Pangeran Hadiri juga dibunuh oleh Aryo Penangsang. Maka sebagai rasa terima kasihnya, utusan dari Pajang itu diberi banyak hadiah. Juga ada dua putri, yaitu putri angkatnya, yaitu namanya Roro Semangkin dan Roro Prihatin, itu adik dari Pangeran Penggiri atau Raden Penggiri, jadi putra Sunan Prawoto, sekaligus keponakan dari Ratu Kaliamat yang dijadikan anak angkat
itu diserahkan ke Ajang. Karena masih kecil, Roro Semangkin dan Roro Prihatin dititipkan di tempat Ki Ageng Pemanahan. Lah berjalannya waktu, Danang Sutawijaya itu jatuh cinta dengan Roro Semangkin. Mengetahui yang demikian itu, maka Ki Ageng Pemanahan punya keinginan untuk matur sama Sultan Hadiwijaya. Setelah itu Ki Ageng Pemanahan sowan pada Sultan Hadiwijaya hendak mengutarakan maksudnya, tapi sebelum beliau mengatakan, Sultan Hadiwijaya sudah mengatakan, iki putramu wis wayahe nikah, mungkin gitu ya bahasanya. Nah itu oleh Ki Ageng Pemanahan dianggap sebagai izin atau palilah dari Sultan untuk menikahkan putranya Danang Sutawijaya dengan Roro Semangkin. Nah dari situlah Raden Ronggo lahir. Jadi Raden Ronggo dalam versi ini adalah putra dari Panembahan Senopati dengan Roro Semangkin, putri dari Raden Prawoto bin Sultan Trenggono bin Raden Patah. Nah dari darah ini jadi wajar kalau Raden Ronggo itu punya kelebihan atau sakti ya. Dari pihak ibu jelas Trah Demak, neneknya, buyutnya mungkin ya, buyut. Istri Sultan Trenggono itu adalah putri dari Sunan Kalijogo. Sugan nenek buyutnya lagi Raden Patah itu Raden Trenggono lahir dari rahim keturunan dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Jadi wajar kalau Raden Ronggo itu memiliki keistimewaan atau kelebihan atau sakti. Sakti ganteng bergabung dengan Trah Selo. Sedangkan dengan cerita-cerita tentang kenakalan, kesombongan, macam-macam itu saya kira ya berkaitan dengan ini ya. Dah lazim kita ketahui dan sudah menjadi rahasia umum. Sesuatu hal yang berhubungan dengan kekuasaan atau sifatnya materi itu pastilah banyak intrik atau konspirasi gitu. Ya mungkin juga bisa jadi kenakalan Raden Ronggo itu caper sama ayahnya ya, biar diakui atau gimana begitu. Tapi yang jelas Raden Ronggo mempunyai trah yang bagus, trah yang agung lah istilahnya kalau orang Jawa. Juga hingga saat ini kematian Raden Ronggo juga masih menjadi sebuah misteri. Kematian beliau dan juga perlu kita ingat bahwa saat Panembahan Senopati menikahi Retno Dumilah yang dari Madiun, itu bagaimana Raden dari Pati itu siapa? Ragolo itu marah karena takut nanti kalau putra mahkotanya akan diserahkan ke putra dari Retno Dumilah yang notabene adalah Trah Demak. Nah, Raden Ronggo pun juga Trah Demak. Ya, yang jelas sejarah itu memang ya milik pemenangnya. Sejarah akan menjadi milik pemenangnya. Terus peristiwa misalnya terbunuhnya Pangeran Ronggo salah satu versi itu saat menghadapi ular atau apa ya waktu di Pati itu ya bisa jadi itu hanya sebagai simbol atau apa ya. Kalau orang dulu itu kan cerita itu biasanya disamarkan
disamarkan, tidak semua cerita itu jelas, tapi disamarkan untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin dianggap aib atau apa atau bagaimana begitu. Nah, makam Raden Ronggo sekarang itu diyakini itu di daerah Nitian Lama, tepatnya di belakang Masjid Sultonain. Nitian Lama, Soro Sutan Umbulharjo, Yogyakarta. Di situ ada, di belakang masjid itu juga ada beberapa makam seperti Ratu Kecono atau siapa istrinya Pakubuwono pertama. Banyak juga makam terah-terah kerajaan yang dimakamkan di situ. Sebenarnya wajar ya nek Raden Ronggo itu nakal, anak raja sultan ya, ganteng, sekti, sugih, ya sejane lumrah nakal. Sing nyebai wis ora pate sugih, ora pinter, elek, leleng, umo wis acur. Guyon lur. Juga bisa jadi terbunuhnya Raden Ronggo karena bertarung dengan ular. Itu bisa jadi mungkin maknanya ular itu adalah sebuah kekuatan ya, sebuah kekuatan konspirasi agar Demak tidak menjadi sultan atau penguasa. Itu bisa jadi loh itu ya. Sedangkan makam dari Ibu Raden Ronggo sendiri pun, Nyi Ratu Mas Kalinyamat, itu ada di makam raja-raja Kota Gede. Bukan Ratu Kaliamat ya, tapi Ratu Mas Kaliamat, istri dari Panembahan Senopati, itu makamnya di makam raja-raja Kota Gede. Demikian, semoga bermanfaat dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.